Halo, perkenalkan nama saya Puturan Arta Resa Darmawan dengan NIM 0537516119. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas praktikum 3 pada mata kuliah struktur data, yang mana saya diminta untuk yang pertama membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search, yaitu DFS. Lalu yang kedua, membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan kode BFS dan DFS ini untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu struktur BFS dan DFS. Nah, DFS ini adalah sesuai dengan namanya ya, Depth First Search adalah algoritma yang memprioritaskan kedalaman. Nah, secara struktur, DFS menggunakan konsep LIFO, yaitu last in, first out. Nah, dalam kode ini diimplementasikan menggunakan rekursi. Dengan logika kerjanya, yang pertama, DFS akan memilih salah satu jalur dan menelusurinya terus sampai mentok. Lalu selanjutnya, pada kode ini, dari node A1, dia tidak akan menyapa semua tetangga. Namun, dia akan mengunjungi ke tetangga pertamanya, misal A2. Nah, dari A2, lanjut ke A4, lalu ke A8. Nah, ketika sampai di A8 dan tidak ada jalan lagi, barulah terjadi proses yang dinamakan backtracking. Nah, bisa kita lihat pada baris yang sudah saya blok ini. Jika target tidak ditemukan di ujung jalan, algoritma akan mundur satu langkah ke node sebelumnya, lalu mencoba jalan atau cabang lain. Jadi urutan kunjungannya akan terlihat sangat loncat-loncat atau acak ya, karena dia menghabiskan satu cabang pohon sampai habis sebelum pindah ke cabang lainnya. Selanjutnya ada struktur BFS, yang mana sangat berbeda dengan DFS. BFS ini memprioritaskan keluasan atau dia akan mencari dengan cara melebar ya. Kalau DFS kedalaman, kalau BFS itu keluasan atau melebar. Nah, kunci utama BFS di sini ada Q node. Sebentar, new English. Nah, BFS menggunakan struktur data Q dengan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Siapa yang datang duluan akan diproses duluan. Dengan logikanya, yang pertama, dimulai dari A1, BFS akan memasukkan semua tetangga langsung. Misal A2 dan A3 ke dalam antrian. Nah, sebelum dia masuk ke level yang lebih dalam, atau anak-anaknya A2, dia wajib mengunjungi semua node pada level saat ini. Nah, jadi A2 diproses, lalu A3, selanjutnya ke anak-anak mereka. A4, A5, A6, A7, dan seterusnya diproses. Nah, dalam loop yang sudah saya blok ini, kita dapat mengambil node yang paling depan dari antrian, mengeceknya, lalu memasukkan semua tetangganya di belakang antrian. Ini menjamin pencarian dilakukan secara layer by layer atau lapis per lapis. Nah, itu sebabnya jika kita mencari jalur terpendek pada graf tanpa bobot, DFS lebih bisa diandalkan karena pasti menemukan target di level yang terdekat lebih dahulu. Kita coba running dulu ya kodenya. Oke. Ada nilainya, kemudian kita coba input nilainya. Misal kita mau cari 40. Nah, bisa dilihat di sini terdapat urutan kunjungannya A1, kemudian A2, lalu ke A4. Nah, nodenya ditemukan di A4 dengan urutan A1, lalu ke A2, lalu ke A4. Nah, kemudian pada BFS, dia kunjungannya sedikit berbeda karena melewati A3 dia. Jadi ada A1, A2, A3, lalu A4. Dan tentu ditemukan pada node A4. Dengan path targetnya yaitu A1, kemudian ke A2, lalu A4.
Nah, jadi kesimpulannya, DFS menggunakan stack atau rekursi untuk kedalaman, sedangkan BFS menggunakan queue untuk keluasan. Nah, keduanya ini memiliki keunggulan masing-masing tergantung dengan struktur data yang kita hadapi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.